Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu dosen yang arif lagi bijaksana, mas-mas yang gantengnya bak sinar purnama, serta mbak-mbak yang cantiknya kian hari kian mempesona. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang berkah insya Allah. Allah memang benar maha adil, menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki, Allah jadikan ia sosok setia sampai mati, sampai matinya sang istri. Kemudian nikah lagi. Tapi insya Allah tidak ada di dalam kelas ini. Perempuan, Allah jadikan alisnya terlihat romantis, seperti semut-semut yang berbaris. Senyumnya yang manis, skincare-nya yang membuat rambut tipis, dan ngajinya yang selalu membuat ahli merinding. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada sang pahlawan yang tak pernah main cacing-cacingan, sang proklamator yang tak pernah bakar ban motor. Siapa lagi kalau bukan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat hidup terang benderang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah kami menguraikan syahril Quran dengan judul Objek Pendidikan dan Karakteristik Objek Pendidikan menurut perspektif Al-Quran dalam konteks keluarga. Adapun objek pendidikan adalah orang yang menerima dan menjalankan proses pendidikan yang dilangsungkan oleh subjek pendidikan serta dapat pula diambil melalui pengalaman di dalam kehidupan. Adapun objek pendidikan yang paling utama menurut perspektif Al-Quran, di antaranya objek pendidikan yang pertama adalah pendidikan keluarga. Terdapat di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkannya. At-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa objek pendidikan yang pertama adalah membentuk karakteristik anak didik. Menurut Al-Maraghi dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan bagian dari mereka untuk memberitahukan lagi ke sebagian mereka agar menjaga dan dijauhkan dari api neraka. Menjaga ini dapat dilakukan dengan cara menasihati dan memberikan pelajaran. Yang dimaksudkan ini dari sebagian mereka adalah keluarga. Keluarga yang dimaksudkan ini adalah istri dan anak menerima pelajaran dari suami, menerima nasihat dari suami. Kemudian suami adalah orang yang wajib untuk menuntut ilmu dan membagikannya kepada anak dan istri mereka serta menasihati kedua anggota tersebut. Objek pendidikan yang kedua adalah pendidikan kerabat dekat. Tercantum dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Menurut Al-Maraghi dalam kitabnya, Umar berkata ketika turun ayat ini, wa anzir ashirataka wal aqrabin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menjaga diri kita sendiri. Lantas, bagaimana cara kita menjaga keluarga kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu laranglah mereka melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan perintahkanlah mereka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dikeluarkan oleh Al-Munzir dan Al-Hakim di dalam jamaah akhirin. Ali karamahullahu wajah berkata, ajarilah dirimu dan keluargamu kebaikan serta didiklah mereka. Objek pendidikan yang ketiga adalah dalam konteks seluruh umat manusia. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Quran surat An-Nisa ayat 170 dijelaskan tentang orang-orang Arab di mana mereka ditentangkan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu perintah kepada mereka untuk beriman dan larangan untuk kufur dari perintahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat padaku, maka dia taat juga kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, dia juga durhaka kepada Allah. Pada ayat ini dijelaskan bahwa objek pendidikan di sini bukan hanya bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia, karena ayat ini bersifat universal atau umum. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia di sini sebagai objek pendidikan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan perintah. Adapun sikap subjek pendidikan terhadap objek pendidikan dalam konteks keluarga tercantum dalam Al-Qur'an surah Abasa ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Di dalam ayat ini, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya dari Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra. Kemudian di dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa taala menegur secara halus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ketika ada anggota keluarga kita yang menyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tetaplah hargai mereka, tetaplah hormati mereka, serta hargai keberadaannya. Dan tidaklah lupa untuk memberikan pertolongan kepadanya. Seperti mahfudzat, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sikap yang kedua yaitu memaafkan dan memberikan pengarahan. Ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 15. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Jika kita kaitkan dengan konteks pendidikan dalam keluarga, maka apabila terdapat seorang anak yang berbuat kesalahan, kita jangan memarahinya, namun sebaiknya kita memaafkannya, kemudian kita memberikan pengarahannya kepada dia sebagai objek pendidikan agar tidak berbuat kesalahan. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Kebaikan ada di depan kita, kebaikan ada di mata kita, kebaikan ada di tangan kita, kebaikan ada di hati kita. Lakukanlah kebaikan sampai ajalnya tiba. Burung cendrawasih di Papua
Terima kasih dan sampai jumpa. Kupat dicampur santen, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.